Shalom Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Salam semuanya, mana suaranya Bapak Ibu yang sudah hadir di Mount Hermon Church, shalom. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih ada di belakang, boleh maju ke depan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jangan malu-malu duduknya ada di belakang. Di belakang biar sediakan tempat untuk rekan-rekan kita yang mau hadir untuk beribadah kita pada siang hari ini. Kita beri tempat untuk mereka ada di belakang. Yang sudah lebih datang bisa duduk di depan. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, ibadah kita hanya 1 jam. Nanti setelah selesai ibadah kita akan menerima berkat, ya, berkat rohani dan jasmani semua kita terima di tempat ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita naikkan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami. Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang malam, pagi hingga siang hari ini Engkau pimpin kami. Dan Engkau juga tibakan kami di tempat ini, di Mount Hermon ini Tuhan. Untuk kami sama-sama menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan di tempat ini. Engkau urapi kami, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan jangan Engkau izinkan hati kami untuk tidak fokus dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami fokus dengan Engkau Tuhan. Lepaskan semua beban perkara yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama naikkan pujian ini untuk ibadah kita siang hari ini. Selalu ucap syukur untuk siang hari ini kita sudah tiba di tempat ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Gak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan Tuhan. Kita naikkan lagi pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Karena kasih seperti kasih-Mu. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
Kami terus mengucap syukur. Kondisi kami sayang, Engkau yang tahu Tuhan. Semua kami serahkan kepadamu. Kami terus memuji, kami terus mengucap syukur akan Engkau. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Shalom, ada sukacita terus. Shalom, salam yang baru saja hadir, yang mau bergabung untuk menyembah dan memuji Tuhan siang hari ini. Coba kasih tos dulu kiri kanannya, saya mau disayang Tuhan. Coba dikasih, saya mau disayang Tuhan. Saya mau disayang Tuhan. Saya mau disayang Tuhan. Ya luar biasa sukacita, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dengan semangat dan sukacita kita menyembah Tuhan. Boleh Bapak Ibu berdiri, kita sama-sama bergoyang dengan sukacita. Kita mau disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, Kami semangat aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. sama-sama tangan di atas. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya.
Haleluya. Masih mau lagi? Tetap menyembah Tuhan. Tetap ada di Mount Hermon. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, puji Tuhan yang sudah tiba di tempat ini. Kita masih menunggu teman-teman yang masih ada di jalan ya. Yang memang sudah berniat untuk hadir sama-sama ibadah di tempat ini. Tapi mungkin belum sampai. Tapi kita doakan untuk tetap bisa tiba sama-sama menyembah Tuhan bersama kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya boleh persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke firman, ada satu pujian juga yang mau kita naikkan. Tetap kita menyembah Tuhan. Tetap bersuka untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Fokus untuk Tuhan. Kita naikkan lagi dari awal pujiannya sama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. namanya. Mari kita sama-sama berdiri mengangkat pujian ini lebih lagi. Allahku, Yesus besar kuasa-Nya. dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang dalam hidup kami. Kau bantu pertemuan
Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Oh yes, thank you Jesus. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Engkau perkasa. Kau yang hadir di sini. Kau yang bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami persembahkan segalanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Bapa, terima kasih bahwa Engkau senantiasa menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh dengan kasih karunia itu Bapa. Kami tidak mau hidup Bapa jauh daripadamu. Kami tidak mau hidup dengan cara-cara kami, tapi kami mau mengikuti Engkau Yesus. Karena kami tahu Roh-Mu yang akan terus menuntun kami di jalan-jalan yang benar itu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengenal isi hati-Mu. Ajar kami, bukakan, singkapkan. Biarlah pengertian-pengertian yang baru yang Kau berikan pada kami, sehingga membuat hidup kami mengalami transformasi. Terima kasih Bapa. Semuanya sekali lagi kami hanya mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang akan mengajar kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Wow, luar biasa nih teman-teman semuanya yang menyempatkan diri untuk siang-siang hadir bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Siap mendengarkan firman Tuhan? Yes, haleluya. Oke, hari ini saya akan bahas tentang the voice of God over the noise of the enemy. Suara Tuhan melampaui bisingnya suara-suara dari musuh. Amin saudara. Kita tahu ya hari ini kita hidup di era yang seperti apa saudara. Bahwa kebisingan di dunia ini itu benar-benar bisa menarik kita keluar daripada kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Lihat aja media-media, ya kita lihat TV, kita lihat sekarang semua mudah untuk bisa mengeluarkan suaranya. Amin. Sehingga kalau kita gak berjaga-jaga saudara, bisa-bisa suara musuh yang kita dengerin. Bisa-bisa suara dunia yang kita dengerin. Dan Tuhan gak mau itu. Nah mari kita belajar dari seorang raja namanya Hizkia saudara. Bisa buka Bu ayatnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 37. Wow, banyak-banyak banget Saudara Priscilla. Enggak apa-apa ya Saudara, saya enggak akan baca semuanya. Oke, kita lihat Saudara dari sejarah bangsa Yahudi dan suku Yehuda dan bangsa Israel ya Saudara, bahwa di situ raja jatuh bangun. Raja yang paling berkenan di hadapan Allah adalah Raja Daud. Nah, tapi ada satu raja yaitu nama Raja Hizkia Saudara. Dia itu juga berkenan di hati Allah. Kenapa saudara? Mari kita lihat dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dulu ya saudara. Saya akan bacakan. Maka dalam tahun ketiga Raja Hosea bin Elia, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi, anak Zakaria. Ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama ya saudara ayat ketiga. Yuk, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4. Kita baca lagi, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa.
Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban kepada ular itu, namanya disebut Nehustan. Anda lihat ada sesuatu yang aneh, tunggu stop sebentar ya. Di situ ular tembaga yang dulu dipakai oleh Musa, di mana ular tembaga itu siapa yang suruh buat? Tuhan bukan? Pada saat bangsa Israel memberontak dan mereka dipagut oleh ular, lalu Tuhan suruh Musa bikin itu tiang dengan ada ularnya. Ternyata setelah mereka mengalami itu, justru alat yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan mereka sekarang jadi sesembahan. Anda lihat, ini dunia saudara. Inilah dunia yang kita hadapi. Mungkin kita gak sadar ya saudara, banyak hal di dalam kehidupan kita juga bisa seperti ini. Yang sebenarnya dulu Tuhan pakai, dulu Tuhan berikan kepada kita, dan sekarang itu menjadi berhala kita. Contoh, ada mungkin orang yang gak punya anak ya saudara, berdoa minta anak. Waduh sampai susah-susah puasa minta didoain, akhirnya dia punya anak. Setelah punya anak, apa yang terjadi saudara? Gak pernah lagi nongol di gereja, gak pernah lagi ikut worship, gak pernah lagi ikut doa, gak pernah muncul. Karena apa? Kalau ditanya kemana kamu? Sibuk sama anak ini satu-satunya saudara. Nangkap ya saudara? Itu menjadi berhala dari keluarga itu. Ya, apalagi saudara, mungkin hamba Tuhan. Oh, kamu kenal satu hamba Tuhan. Dulu hamba Tuhan ini dipakai untuk mendoakan kita. Mungkin kita dari yang susah banget gitu ya. Lalu didoakan sama hamba Tuhan tersebut saudara. Ternyata terjadi breakthrough. Wow, ternyata Anda dari orang yang biasa-biasa menjadi sesuatu. Menjadi orang yang terkenal, mungkin menjadi orang yang sangat berhasil di dalam ekonomi Anda. Jadi apa yang terjadi? Wow, hamba Tuhan ini diurapi. Lalu apa yang terjadi? Dikejar-kejarlah itu hamba Tuhan. Kemanapun dia pergi itu udah kayak dewanya. Ini saya alamin saudara. Banyak pengusaha-pengusaha Kristen tanpa disadari memakai hamba Tuhan itu seperti dukunnya. Jadi kalau dia misalnya bisnisnya sepi, cari deh tuh hamba Tuhan yang dia idolakan terus itu saudara. Untuk mendoakan. Lalu tanya, kenapa ya Bu? Kok bisnis saya sepi? Saya bilang, saya bukan dukun. Saya gak tahu kenapa bisa sepi gitu ya saudara. Nangkap ya saudara. Tapi saya di situ kalau saya udah begitu, saya langsung maaf. Saya pasti akan keras. Karena saya bilang saya itu bukan dukun. Berarti pola pikir Bapak masih seperti ketika Bapak menyembah berhala. Dulu bisnis Bapak mengandalkan suhu-suhu, sekarang setelah jadi anak Tuhan tetap sama pola pikirnya. Pendeta itu jadi suhunya. Itu berhala saudara, ini ular. Ya, yang dulu dipakai bisa menjadi berhala kita. Jadi kita harus hati-hati saudara. Ya, tapi di sini lihat Hizkia dahsyat banget. Dia bakar semuanya itu. Dia nggak takut lagi sama orang Israel. Mungkin orang Israel harusnya marah ya saudara ya. Karena itu benar-benar pujaan mereka, tapi dia gak peduli. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah maupun dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, lihat dahsyat gak tuh ya. Dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikutinya, dan ia berpegang kepada perintah-perintah dan yang telah diperintahkan pada Musa. Ayat ke-7, maka Tuhan menyertai dia, katakan Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Anda lihat saudara, ini Raja Hizkia benar-benar membulatkan hatinya untuk mengikuti Daud. Dia benar-benar setia dengan Tuhan. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa, dan dia benar-benar menyingkirkan semua bukit-bukit penyembahan. Semua tidak ada lagi penyembahan berhala. Amin saudara. Jadi dia benar-benar bertekad untuk mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Dan di situ dikatakan Tuhan menyertai dia. Nah, orang Kristen, kita sebagai anak-anak Allah, sadarlah bahwa kita disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Sekarang lagi, Anda lihat gak? Hizkia karena dia berusaha, karena dia percaya kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dikatakan maka Tuhan menyertai dia. Ada kata maka ya. Tapi sekarang ini saudara, ketika Anda baca ini dan kita posisinya sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus, Tuhan menyertai kita
karena Kristus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Jadi posisi kita berbeda loh dengan Hizkia. Saat ini Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Tapi yang ingin saya tekankan, ketika kita disertai oleh Tuhan, kita lihat di sini penyertaan Tuhan itu membuat Hizkia itu beruntung. Dia perang menang terus gitu loh saudara. Sampai dia berani memberontak terhadap Raja Asyur. Raja Asyur ini termasuk raja yang sangat kuat dan akhirnya memang bangsa Israel semua ditawan oleh bangsa Asyur saudara. Bangsa Asyur ini bangsa yang kejam ya. Ingat gak Yunus Niniwe? Nah ini Asyur nih. Kenapa Yunus gak mau doain untuk keselamatan bangsa Asyur ini? Karena kejam sekali saudara dia. Tapi Hizkia berani memberontak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan, saya ingin nyatakan ini saudara. Penyertaan Tuhan itu buat kita hari ini. Itu bukan manifestasi keberadaan Tuhan secara umum. Siapa yang percaya kalau di night club ada hadirat Tuhan? Hah? Gak ada? Gak ada. Kok bisa sih pelacur ada yang bertobat? God is omnipresent loh saudara. Allah itu maha hadir. Mau di tempat gelap, di night club, di gereja, dia hadir saudara. Karena Allah adalah maha hadir. Tapi penyertaan ini, kalau kita mau ngomong, ini adalah biasanya saya suka sebut manifested presence of God. Jadi ini manifestasi hadirat Tuhan secara khusus. Amin saudara, itu secara khusus. Bukan seperti yang pada umumnya, kayak kita ke pasar ada hadirat Tuhan. Tapi ketika Anda mulai mendoakan orang, ketika ada di pasar itu orang sakit, Anda mendoakan orang itu, tiba-tiba terjadi kesembuhan. Di situ ada manifestasi hadirat Tuhan. Amin. Ketika di kantor, Anda ada teman yang sakit, Anda mendoakan dan dia mengalami sesuatu saudara, manifestasi hadirat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena kita anak Allah dan kita disertai Allah secara khusus. Amin. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu adalah memberdayakan kita. Penyertaan Tuhan memampukan kita, saudara. Dan dia membuat kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Tetapi, katakan tetapi. Tetapi, oke. Tidak membuat kita kebal atau bebas dari gangguan musuh. Benar gak saudara? Penyertaan Tuhan tidak membuat kita bebas atau kebal dari gangguan musuh saudara. Nah kita lihat coba, lanjutkan dengan ceritanya si Raja Hizkia ini. Di ayat 13, langsung loncat ayat 13. Nah setelah nih ya, dalam 14 tahun saya bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Hizkia, Raja Yehuda, kota-kota Yehuda yang berbenteng diserang dan dikalahkan oleh siapa? Sanherib Raja Asyur. Ayat 14, maka kepada Sanherib yang berada di Lakis, Hizkia mengirim berita ini. Saya, bahasa Indonesia sehari-hari dia ngomong gini, saya telah bersalah. Sebab itu saya mohon sudilah Tuan menghentikan serangan terhadap kami. Semua tuntutan Tuan akan saya penuhi. Sanherib menjawab bahwa Hizkia harus mengirim kepadanya Indonesia Sehari sebutin gini. 10.000 kilogram perak dan 1.000 gram emas. Anda lihat gak saudara? Pada awal pemerintahan Hizkia, dia berani memberontak kepada Raja Asyur. Right? Di situ dikatakan kan. Lalu dia bisa melakukan sesuatu. Tapi di pemerintahannya yang ke-14 tahun. Ternyata Asyur datang lagi saudara. Asyur datang menyerang dia saudara. Si Hizkia ngapain? Dia tunduk. Dia takut dengan Raja Sanherib. Makanya dia bilang apa? Katakan, coba bayangin. Dia bilang sama musuhnya, aku telah berbuat dosa. Anda lihat gak saudara? Hizkia disertai oleh Tuhan. Tapi dia gak kebal dengan gangguan musuhnya.
Nah, di sini keputusan kepada Hizkia. Kalau Anda lihat di sini di cerita ini saudara, dia berani kirimin emas, kirimin perak, ngikutin kemauannya Hizkia, saudara, ancamannya Hizkia, saudara. Anda bisa lihat gak? Kok Hizkia kayaknya lupa ya? Kalau Tuhan sudah menolong dia dulu waktu dia berontak dengan Raja Asyur yang pertama kali. Betul gak? Lupa kan? Dia malah ikutin musuhnya. Anda tahu Asyur ini sedang melepaskan noise-nya. Dia sedang melepaskan suaranya dan dia mengancam Hizkia. Tapi Hizkia tunduk kepada ancaman musuhnya. Anda lihat di sini. Ya, jadi Hizkia mulai ketakutan saudara. Nah, Amsal 29 ayat 25 katakan ini saudara. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Kita ulang ya. Takut kepada manusia, kepada orang mendatangkan jerat. Jadi ketika Hizkia lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu, dia lupa bahwa Tuhan pernah menolong dia, dia mulai dengerin perkataan musuhnya, saudara. Dia takut kepada Sanherib, dia mulai masuk ke dalam jerat musuhnya. Dengarkan saudara, Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Dia menyertai kita dan dia lebih kuat daripada musuh-musuh kita. Kalau dia ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin saudara. Itu kebenarannya ya saudara. Tapi musuh seperti tadi bilang, dia akan terus berusaha untuk menyerang kita. Sekali lagi kalau rumah Anda tertutup, saya mau datang nih, rumah Anda dikunci ya, terus saya mau datang. Bisa gak saya masuk saudara? Gak bisa kan? Pasti saya ketok-ketok kan. Pak Hari, Priscila nih, gitu kan saudara ya. Kalau Pak Hari bilang buka pintu, Ibu Priscila silakan masuk gitu kan. Saya akan masuk saudara. Iblis pun sama. Dia akan bikin Anda buka pintu supaya dia bisa masuk. Dia akan buka pintu kita, caranya gimana saudara? Melalui ancaman-ancaman seperti ini saudara. Kita lihat, kayak si Hizkia ini, Raja Hizkia ini, dia kembali lagi masuk ke dalam jeratnya ini. Karena dia dengerin ancamannya si Hizkia. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika Hizkia itu tunduk kepada musuh saudara, dia mulai membiarkan semua pengaruh musuh untuk masuk kembali. Coba kita lihat ya, apa yang si Sanherib ini lakukan kepada si Hizkia. Kita lihat, dia gak perlu datang loh. Iblis Lucifer gak perlu datang saudara, dia kirim anak buahnya aja. Ya, si Sanherib kirim 3 perwiranya. Perwiranya ini dahsyat banget ngomongannya, serem-serem saudara. Coba kita lihat, musuh-musuh bisa ngeluarin noise seperti apa nih saudara. Ayat yang 19 sampai ke 35. Saya nggak akan bacakan, tapi saya akan ambil apa yang mereka lakukan. Anda lihat di sini ya saudara, si 3 perwira itu mulai datang dengan mengeluarkan kata-kata untuk ngapain saudara? Nanti di rumah tolong dibaca ayatnya. Dia mulai mengancam, ya. Mereka mulai menghina, mereka mulai merendahkan, mereka mulai mengintimidasi, mereka mulai melemahkan bangsa Yahudi ini saudara. Ya, dia apa yang dilakukan coba? Kita lihat, dia mulai mempertanyakan diri kita. Ayatnya ya, sorry ya saudara, saya nggak tulis. Coba buka Bu, ya. Ayat yang ke-19. Oke. Saya bacain ya. Lalu berkatalah juru minum agung itu pada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, kata beginilah Raja Agung berkata, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang gitu ya saudara. Dia mulai mempertanyakan keyakinan dari si Hizkia saudara. Dia mulai mempertanyakan kekuatan apa sih yang lu punya, kok lu berani nyerang-nyerang gue lagi, kamu tuh punya apa? Saudara, cara setan yang ini saudara yang dia lakukan kepada Hizkia itu juga terjadi sama kita saudara. Iblis kalau nyerang kita dia gak bilang apa-apa, dia cuma bilang gini, kamu lemah, kamu punya apa? Emang kamu sekolahnya tinggi? Sampai layak untuk dinaikin pangkatnya? Emang lu udah bikin apa? Gitu saudara, dia akan menunjuk kepada kita
untuk supaya kita melihat diri kita ini sebagaimana apa yang dia lihat. Jadi iblis kalau datang sama saudara, dia gak perlu takut-takutin. Cuma kasih bisik-bisik kecil aja saudara. Ya itu yang udah biasa dia lakukan. Dan ini sudah terbukti. Dia akan terus mengintimidasi Hizkia dan semua kerajaan Yehuda ini saudara. Lalu apalagi nih kalau kita lihat. Kita lihat lagi ya saudara. Dia juga menipu, berbohong, menciptakan rasa bersalah sehingga kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Coba Bu ayat 22. Nah Anda lihat kan tadi di ayat 4. Hizkia menghancurkan bukit-bukit penyembahan. Bukit-bukit penyembahan berhala. Karena waktu itu bangsa Israel itu menyembah kebanyakan di bukit-bukit. Baik penyembah berhala maupun yang menyembah Tuhan. Ya saudara. Tapi kebanyakan semua untuk penyembahan berhala. Di ayat 22 dikatakan gini. Apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh siapa? Hizkia. Sambil berkata kepada Yehuda dan di Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu sujud menyembah. Tahu gak? Dia sedang ngapain ini? Panglimanya si Sanherib. Sedang menakut-nakuti si Hizkia sebenarnya. Iya kan? Lu hancurin semua tempat penyembahan. Dia bilang. Kamu menghancurkan semua kebebasan beragama. Kan itu kan semua berbagai macam dewa saudara. Mereka sembah. Mereka si iblis sedang mengintimidasi dengan kebohongannya. Supaya siapa? Mereka terutama Raja Hizkia pemimpinnya ketakutan. Merasa bersalah. Iya ya jangan-jangan saya mengekang kebebasan beragama dari penduduk saya. Ini cerita raja ya saudara. Bukan lingkup kecil, ini lingkup besar saudara. Jadi Hizkia itu diintimidasi dengan seperti itu. Supaya apa? Merasa bersalah saudara. Supaya dia merasa keputusannya itu salah. You are here yang menjadi pemimpin saudara. Harus benar-benar berani berpegang dengan keputusan apa yang telah Anda buat. Khususnya apalagi ketika Anda benar-benar connected dengan Tuhan. Karena musuh akan berusaha menggoncangkan keputusan kita melalui suara-suara seperti ini, saudara. Di kantor khususnya ya, suara itu nggak mesti gitu ya, nggak, saudara, gosip-gosip ya di kantor ya. Lu denger gak sih bos kita ngomongin keputusan gini? Menurut lu gimana gitu kan? Pertama pakai menurut lu gimana? Abis itu gosip-gosip itu bikin noise di kantor, bikin suara bising di kantor. Untuk apa? Sebenarnya untuk menggoyahkan pemimpin kita. Untuk menggoyahkan keputusan yang kita buat. Ini sama seperti yang dilakukan anak Sanherib ini. Ya saudara, dia melakukan intimidasi dengan kata-kata bohong. Supaya apa? Rasa bersalah. Sehingga kita selalu pikir, benar gak ya keputusan saya? Benar gak ya? Gitu saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, dia mengintimidasi si musuh-musuh ini bahwa Allah tidak berpihak sama kamu. Di ayat 29 dan 30. Intimidasi yang saya sebutkan ini tetap sama saudara. Hari ini pun dia selalu berkata, no, kamu dosanya besar. Tuhan gak mungkin ada di pihak kamu. Gak mungkin Tuhan bela kamu. Itu kata-kata yang sama. Dia tetap akan pakai sampai hari ini saudara. Ya, jadi ini di ayat-ayat ini dahsyat banget loh saudara. Bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang dari dulu pun sudah ada. Ya tinggal kita pelajarin. Lalu apalagi nih yang dia lakukan musuh-musuh ini. Menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik dan indah. Ayat 31 sampai 32. Dia bilang gini, udahlah kamu lepasin aja, kamu ikut aku. Ikut ke daerah yang aku akan berikan, ada anggur, akan ada kebun, akan ada berkat gitu ya saudara. Ikut saya aja gitu loh saudara. Iblis jangan bilang gak bisa kasih kekayaan. Jangan bilang iblis gak bisa kasih keindahan. Jangan bilang iblis bilang gak kasih kenikmatan. Ini yang dia tawarkan. Bukankah Yesus waktu dicobai juga dia bawa ke atas? Kalau kamu nyembah aku, ini semua aku kasih. Kekayaan dunia ini aku kasih. Kalau kamu nyembah aku. Jadi iblis bisa melakukan hal ini. Dan banyak anak Tuhan yang ditipu juga saudara. Sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Sehingga dia tidak punya waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sehingga dia gak punya waktu untuk belajarin firman Tuhan sendiri saudara.
iblis akan tawarin kita seperti ini. Dan abis itu kita mungkin sementara dapat tender ya saudara, yang harganya mungkin ratusan miliar. Abis itu kita ngerjain itu nggak punya waktu, semuanya nggak punya waktu, keluarga nggak punya waktu, Tuhan nggak punya waktu, semua nggak ada waktu karena kita kejar yang si musuh tawarin, kenikmatan, kekayaan, kekuasaan. Ini tetap caranya sama. Iblis gak punya teknik baru saudara, gak punya. Ya dia tetap sama, dia melakukan hal ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kenapa kita punya Alkitab yang sudah diajarin sama Tuhan, tetap aja ketipu juga? Itu yang pertanyaannya saudara. Orang bisa pergi-pergi ke gunung-gunung. Kalau zaman dulu gunung apa? Gunung Kawi ya. Gunung Kawi. Tapi tetap ke gereja loh. Tetap ke gereja. Habis itu dia pergi lagi ke sana. Saya mau kasih tahu ya saudara. Setiap kita yang tidak berani tegas mengikuti Tuhan Yesus. Dan terus berkubang di dalam kehidupan yang Tuhan tidak suka saudara. Jangan pikir kita akan selamat. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di surga. Ini salah satu poinnya saya mau kasih tahu. Jangan ada berani orang bilang gini, gak apa-apa gue berbuat dosa. Nanti kok Tuhan ampunin gue? Tuhan bukan lihat itu saudara. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hati saya. Sebenarnya kamu nyembah dia gak? Pelayanan termasuk saya, ini ingetin saya. Pelayanan itu bisa menjadi berhala saya. Yes. Dan jangan heran, gak heran, banyak juga kita hamba-hamba Tuhan nantinya bisa jatuh Tuhan bilang, I don't know you. Aku gak kenal kamu loh. Ini bukan nakut-nakutin saudara. Karena itu ada di firman Tuhan. Apa yang saya ngomongin ini ada di firman Tuhan. Dan sekali lagi, jangan kita sampai ketipu. Sekali lagi, ketika mungkin Anda awalnya seperti Hizkia baik-baik aja. Tapi ketika kita mulai longgar, ketika kita mulai membiarkan sedikit demi sedikit suara musuh kita terima, suara musuh kita aminin, suara musuh mulai kita hidupin. Tahu-tahu kita udah jauh dari Tuhan. Dan itu rencana Tuhan, rencana iblis bagus. Amin. Di gereja saudara, jangan pikir gak ada noise. Banyak noise di gereja juga saudara. Itu yang bikin perpecahan di dalam gereja. Noise di dalam rumah Tuhan itu sebenarnya lebih dahsyat. Kenapa? Karena iblis akan domplengin lebih kuat lagi supaya apa? Gereja itu pecah. Karena memang rencana musuh adalah untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, dia gak puas saudara kalau cuman ya pecah-pecah dikit. Enggak, dia akan terus gosok terus. Dia akan masuk lebih dalam lagi. Sampai gereja itu hancur. Jadi jangan heran juga kalau teman-teman ada di perusahaan. Anda sebagai orang yang benar. Itu berdiri benar-benar serius dengan Tuhan. Anda pun akan banyak saudara. Hal-hal yang akan ingin mencabut Anda dari situ. Karena apa tahu? Dia gak bisa hancurin tempat itu selama masih ada kita. Amin. Yang serius dengan Tuhan, yang terus berpihak apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita lihat lagi saudara. Intimidasi apa yang dia, berapa lama lagi Bu waktunya? Berapa? Oh oke. Oke. Ya udah, saya stopin aja. Yang terakhir, saya akan lihat how to overcome the noise of the enemy, saudara. 1, kita lihat di ayat 36 coba Bu, ayat 36. Kita baca sama-sama ya, saudara. Baca 2, 3. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, jangan kamu menjawab dia. Setiap noise tidak perlu Anda bereaksi. Amin.
reaksi stop. Yang justru kita perlu seperti Hizkia di ayat berikutnya adalah dia mencari Tuhan dan mencari suara Tuhan. Untuk melawan noise saudara, caranya gampang. Cari Tuhan dan dapetin suara yang segar dari Tuhan. Dan setelah Anda dapat itu, Anda bisa pakai itu untuk melawan dia kembali. Amin saudara. Jadi saya akan tutup dengan Amsal 3 ayat 5 Bu. Yuk teman-teman kita baca semuanya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, noise itu ada di mana-mana. But it is your choice, it is my choice. Keputusan saya, pilihan saya untuk mendengar suara musuh atau tidak. Satu yang harus saya selalu lakukan ini. Saya selalu mengaku ini di pagi-pagi. Tuhan, aku percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Ayat ini menjadi ayat pegangan saya. Amin saudara. Yuk kita bangkit, kita berdoa minta. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, dan Engkau lebih besar daripada musuh-musuh kami. Engkau akan tolong kami Tuhan, pertajam Tuhan kepekaan kami. Sehingga kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami mendengar khotbah, ketika kami membaca buku, ketika kami melakukan doa saudara. Tuhan, buka telinga kami supaya kami bisa mendengar suara-Mu yang segar. Bangkitkan kembali Tuhan api di dalam hati umat-Mu Tuhan. Sehingga ada lapar dan haus akan kebenaran. Ada lapar dan haus untuk mengejar Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini meteraikan siap firman ini. Dan biar itu Roh Kudus yang akan mengajar kami lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Firman yang sudah dibagikan oleh Ibu Pendeta Priscilla. Firman itu menjadi berkat untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu Priscilla beserta keluarga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang telah dibagikan oleh Ibu Priscilla. Firman itu biarlah hidup di dalam kami. Dan biarlah kami hanya mendengar suara-Mu saja Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kami tetap teguh pegang Engkau Tuhan. Pegang janji-Mu dan percaya terus sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, siang ini kami akan berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan lagu Betapa Indahnya. Setelah kita memberikan persembahan, sama-sama berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Dengan semangat dan sukacita untuk Tuhan. Yang sudah memberi, kita boleh sama-sama berdiri. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Priscilla Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship Night hari Jumat tanggal 21 Juni jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Anto Superboy dan Pastor Lovely Bintoro. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 23 Juni. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Ming Ming. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Priscilla T. Chandra. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Jaiman Waruwo MTH dengan khotbah tematik yang berbicara tentang LGBT. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mount Hermon Church punya program baru sepanjang bulan Juni sampai Juli. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin. Bagi peserta yang telah berlomba, dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah hari Minggu di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Yang kedua adalah khotbah tematik. Tanggal 2 Juni temanya adalah Kristen Progresif. Tanggal 9 Juni tentang persepuluhan. Tanggal 16 Juni tentang worship leader. Tanggal 23 Juni tentang LGBT. Dan tanggal 30 Juni tentang penginjilan via medsos. Di bulan Juli akan ada tamu spesial yaitu Evangelis Roni Immanuel alias Mongol yang akan jadi pembicara di tanggal 14 dan 28 Juli jam 13.30 serta Evangelis Eli Kurniawati di tanggal 14 Juli jam 15.30. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah tematik pada ibadah Minggu 16 Juni 2024 sesi 2 jam 13.30 yang dilayani oleh Pastor Anto Superboy STH. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 23 Juni 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sudah sama-sama kita melihat pengumuman dari gereja kita. Tetaplah ibadah, tetaplah setia. Jangan karena ada tamu, ada pembicara baru ya. Tapi tetap setia untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Amin, sukacita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian El Shaddai sebelum kita tutup ibadah kita siang hari ini. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar,
Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah profesional dan karyawan ini Tuhan. Ibadah singkat, tetapi kami percaya urapan, kuasa, berkat, pemulihan dari Tuhan terus kami alami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Priscilla Tuhan. Berkati beliau, berkati pelayanannya, berkati suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga setiap kami yang hadir, berkati kami, berikan kami kesembuhan, berkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja ada di tempat ini. Kami raih firman-Mu Tuhan, ketika Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang. Maka Tuhan akan menarik banyak tenan untuk menyewa Ratu Plaza. Menarik banyak pengunjung Tuhan untuk juga datang berbelanja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Joni beserta Ibu Lydia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk gereja ini. Banyak program-program yang telah kami lakukan Tuhan. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang menumbuhkan gereja ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, beserta istri, anak, mantu, cucu. Mereka semuanya sehat dan apapun yang mereka rencanakan dan kerjakan, semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga jajaran menteri, berkati juga semua program-program. Demikian juga Tuhan, anggota dewan juga Tuhan, agar mereka punya hati untuk bangsa ini, agar bangsa kami menjadi negara maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Amin. Terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.